Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Di sudut gang sempit daerah Laweyan, Solo, berdirilah sebuah warung bakso sederhana yang sudah bertahun-tahun dikelola oleh Pak Robi. Warung itu dulu cukup ramai, apalagi saat akhir pekan. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, pengunjung mulai sepi. Satu persatu pelanggan setia menghilang. Entah karena pindah, entah karena alasan lain. Setiap pagi, Pak Robi akan membuka warungnya dengan harapan baru. Meski wajahnya sudah tak bisa menyembunyikan kelelahan dan kejengkelan yang menumpuk. Suara kompor menyala, kuah mendidih, dan aroma bawang putih yang ditumis menjadi rutinitas yang terasa hambar. "Riris, sambelnya wis siap durung?" tanya Pak Robi sambil mengaduk kuah bakso yang nyaris habis masa pakainya. "Sebentar, Pak. Ini masih ngulek," jawab Bu Riris dari dapur belakang. Suaranya datar, tanpa semangat. Warung mereka seolah hidup segan, mati pun tak juga. Hanya 1-2 pelanggan yang mampir, dan itu pun seringkali hanya beli es teh atau minta gorengan. Rina dan Rani, anak kembar Pak Robi yang kini duduk di bangku SMA, membantu sebisanya setelah pulang sekolah. Rina biasanya membersihkan meja dan membantu di dapur, sementara Rani lebih suka menjaga kasir atau duduk main HP di pojokan. "Rani, tolong bantuin kakakmu bersihin meja itu," pinta Pak Robi. "Aku capek, Pak. Baru pulang sekolah loh," jawab Rani malas. Rina hanya menunduk dan tetap mengelap meja tanpa berkata apa-apa. Malam hari, setelah warung ditutup lebih awal karena tak ada pembeli, Pak Robi duduk sendiri di depan warung sambil merokok. Pandangannya kosong menatap jalan gelap yang sunyi. Hatinya gelisah, pikirannya kusut. Hutang makin banyak, stok bahan makanan membusuk, dan pelanggan seperti hilang ditelan bumi. "Dadi opo yo salahku? Aku wis usaha mati-matian. Tapi kok yo tetep sepi?" gumamnya pelan. Bu Riris menghampirinya dengan secangkir kopi hitam. "Pak, mungkin kita butuh cara lain. Nggak bisa terus begini. Duit sekolah anak-anak juga nunggak." Pak Robi mengangguk pelan. Matanya menyipit, seolah menimbang sesuatu yang sudah lama mengendap dalam benaknya. "Aku pernah krungu, ono sedulur sing warunge rame terus. Katanya njupuk jalan pintas," ucap Bu Riris setengah berbisik. Pak Robi menoleh, sedikit terkejut. "Maksudmu pesugihan?" Bu Riris tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gelas kopinya dengan sorot mata kosong. "Aku hanya mikir, kalau kita nggak berubah, kita hancur. Tapi, aku ora pengen kabeh anak kita ikut sengsara." Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi, tapi ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hati Pak Robi. Sesuatu yang gelap, yang pelan-pelan menggerogoti logikanya. Beberapa hari kemudian, warung semakin sepi. Bahkan satu pun pembeli tidak datang. Pak Robi sudah mulai menjual perabotan dapur kecil-kecilan untuk beli bahan makanan. Rina dan Rani mulai merasa ada yang aneh dengan ayah mereka. Lebih sering diam, sering melamun, dan kadang bicara sendiri. Suatu malam, Pak Robi berjalan sendirian ke sebuah pasar tua yang dikenal angker. Ia mengaku hanya ingin cari bahan murah, tapi sebenarnya ia ingin mencari seseorang yang bisa membantunya menemukan jalan pintas. Ketika kembali ke rumah, wajahnya lebih pucat dari biasanya, tapi mata itu seperti menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan kelelahan, tapi seperti harapan baru yang mengerikan. Suasana rumah Pak Robi semakin hari semakin berbeda. Bukan hanya karena sepinya warung atau kondisi keuangan yang makin mengkhawatirkan,
tapi juga karena aura aneh yang mulai terasa di dalam rumah itu. Rina mulai sering bermimpi buruk. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, napasnya terengah-engah. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang duduk memeluk boneka, menatapnya dengan mata kosong dan suara serak yang terus mengucapkan, "Iki dudu salahmu, tapi kowe kudu lunga." Ia tak berani bercerita pada siapapun, bahkan pada Rani, saudara kembarnya. Sementara itu, Pak Robi terlihat semakin sering keluar rumah di malam hari. Ia mengaku mencari pemasok bahan bakso yang lebih murah, namun sebenarnya ia tengah menjalin hubungan dengan seseorang yang ia temui di pasar tua. Seorang lelaki tua berjubah hitam yang dipanggil Mbah Rekso. "Apa panjenengan wis yakin?" tanya Mbah Rekso di pertemuan ketiga mereka. "Sakjane dalan iki ora iso dibalekne, Robi." Pak Robi menunduk. Di hadapannya ada bungkusan kain mori dan segenggam bunga melati busuk yang tercium menyengat. Tangannya bergetar saat menerima benda-benda itu. Aku siap, Mbah. Aku ora kuat maneh. Aku wis entek kabeh. Opo gunane anak-anakku yen ora bisa aku uripke?" Mbah Rekso menyeringai pelan. Giginya hitam, napasnya berbau amis darah. "Kowe mung butuh siji tumbal, anakmu. Nanging kudu anak sing bener-bener dikorbanne, sing jiwane resik." Pak Robi pulang malam itu dengan pikiran kacau. Sepanjang perjalanan, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali seakan langit tak rela dengan keputusannya. Tapi di dalam hatinya, satu suara terus berbisik. "Pilih salah satu demi semuanya." Di meja makan esok paginya, keluarga itu duduk dalam keheningan. Rani sibuk memainkan ponsel, Rina hanya makan perlahan, dan Bu Riris terlihat gelisah. Pak Robi memandangi keduanya. Dua anak gadisnya yang lahir di hari yang sama, tapi begitu berbeda. Rani, si bungsu yang selalu ceria, dekat dengan ibunya, dan selalu dapat apapun yang diinginkannya. Rina, si sulung, lebih pendiam, lebih banyak membantu, tapi seringkali diabaikan. Dalam hatinya, Pak Robi sudah tahu siapa yang akan ia pilih. Malam itu, di dapur belakang, Pak Robi berbicara lirih pada istrinya, Riris. "Aku wis mutuske." Rina, Bu Riris tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. "Anak itu terlalu sunyi. Kadang aku ndelok dia kayak orang asing. Mungkin dia memang ditakdirkan buat jadi pengorbanan." Pak Robi menunduk. Hatinya memberontak, tapi pikirannya sudah beku oleh ketamakan dan rasa takut jatuh lebih dalam. Ritualnya malam Jumat Kliwon. Di sumur tua belakang rumah, jam 12 malam. "Kudu resik, kudu siap," bisik Pak Robi dengan suara gemetar. Bu Riris menggenggam tangannya. "Demi masa depan kita, Pak. Demi Rani." Hari-hari selanjutnya, Rina semakin sering sakit. Ia jatuh pingsan 2 kali di sekolah, mengalami mimpi buruk yang makin sering, bahkan sempat bicara sendiri di depan cermin. "Bu, aku merasa kayak ada yang ngikutin aku," keluhnya suatu sore. "Ah, perasaanmu saja. Mungkin kamu kecapekan," jawab Bu Riris dengan nada datar, bahkan tak menoleh dari layar TV. Rani yang mendengar dari kamarnya hanya diam. Ia pun mulai merasa ada yang aneh. Hubungan keluarganya berubah. Ayah dan ibunya semakin dekat padanya, memberinya hadiah, memeluknya lebih sering. Tapi mereka justru seperti menjauh dari Rina. Saat malam Jumat Kliwon tiba, suasana rumah dipenuhi aroma melati yang menyengat. Langit mendung, petir bersahut-sahutan sejak sore. Jam 11.30 malam, Rina sudah tertidur di kamarnya setelah minum susu hangat yang disiapkan Bu Riris. Tanpa suara, Pak Robi menggendong tubuh putrinya yang lemas ke belakang rumah. Di dekat sumur tua yang sudah lama ditutup, mereka membuka tutupnya, menyiapkan altar kecil dengan sesajen, bunga, dan darah ayam hitam yang tadi disembelih. Tepat pukul 12 malam,
Pak Robi mengangkat belati pemberian Mbah Rekso. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi saat ia hendak menusukkan belati, mata Rina tiba-tiba terbuka. "Pak, Dek!" Pak Robi kaget, ragu. Tapi Bu Riris mendekat, memegang bahunya. "Lanjutkan. Sekarang." Tangisan kecil keluar dari mulut Rina. "Kenapa, Pak? Aku salah." "Apa?" Pak Robi tak sanggup menatap wajah anaknya. Tapi belati tetap menembus kulit. Satu jeritan lirih keluar, lalu senyap. Darah meresap ke tanah. Aroma amis memenuhi udara. Sumur itu kembali ditutup. Tak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Malam itu, angin bertiup kencang. Di balik awan gelap, bulan purnama tampak memerah seperti darah. Dan dari dalam kamar, Rani terbangun dengan tubuh menggigil. Ia bermimpi melihat Rina berdiri di depan sumur sambil berkata, "Rani, aku durung rampung. Ojo lali sopo seng sakjane gawe aku ilang." Sudah 3 hari sejak Rina dikorbankan. Rumah Pak Robi kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di kamar Rina, ranjangnya dirapikan. Semua barang pribadinya dimasukkan ke dalam kardus, dan foto-fotonya diturunkan dari dinding. "Untuk apa dipajang? Nanti bikin sedih terus," kata Bu Riris pada Rani, yang menatap kosong ke arah foto kakaknya. Rani hanya mengangguk, tapi sejak malam kematian Rina, ia mulai mengalami mimpi aneh. Mimpi yang terlalu nyata, seolah Rina datang tiap malam, berdiri di sisi ranjangnya, memegang tangannya, dan berkata, "Rani, aku kedinginan di bawah sana." Anehnya, pagi setelah kematian Rina, warung bakso milik Pak Robi mendadak berubah. Saat jam baru menunjukkan pukul 7, orang-orang sudah antre di depan warung. Ada yang datang dengan keluarga, ada yang datang sendiri. Semua memesan satu hal, bakso urat spesial. Pak Robi terkejut, tapi tentu saja dalam hatinya tersenyum puas. "Alhamdulillah. Mbah Rekso janji ne orang ngapusi," gumamnya sambil memasukkan bakso ke dalam mangkuk. Bu Riris juga ikut membantu. Ia tampak semangat, lebih rapi dari biasanya, bahkan sempat memakai bedak tipis. Rani yang melihat semua itu hanya bisa mengernyit bingung. "Kok mendadak rame ya?" tanyanya. "Rejeki, Le. Mungkin karena cuaca dingin, orang-orang cari yang anget-anget," jawab Pak Robi sambil tertawa kecil. Tapi anehnya, Rani merasa suasana warung tidak seperti biasanya. Ia sempat melihat pelanggan dengan muka pucat, duduk diam menatap mangkuk, lalu tersenyum sendiri. Di dapur belakang, ia juga mencium bau aneh. Bukan bau daging, tapi seperti campuran darah amis dan bunga melati busuk. Malam hari setelah warung ditutup, Pak Robi menghitung hasil penjualan. Uang yang masuk hampir 10 kali lipat dari biasanya. Dompetnya tebal, laci uang penuh, dan bahkan beberapa pelanggan menitipkan pesanan untuk acara besar. "Ngimpi rasane," ucap Pak Robi, tertawa sambil menyerahkan lembaran uang pada Bu Riris. Tapi, saat mereka bersulang dengan teh panas, suara seperti bisikan terdengar samar dari arah dapur. "Pak, aku masih di sini." Pak Robi sontak berdiri. "Kowe krungu?" tanyanya pada Bu Riris. Bu Riris menggeleng cepat. "Ora, mungkin tikus." Tapi malam itu mereka tidak bisa tidur. Di langit-langit kamar, suara langkah kaki kecil terdengar, mondar-mandir. Dan suara orang menangis terdengar sayup dari arah kamar Rina. Esok harinya, warung kembali penuh. Bahkan ada pelanggan yang datang dari luar kota, katanya mendengar kabar dari media sosial tentang bakso Pak Robi yang rasanya bikin ketagihan. Tapi hari itu, terjadi sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Seorang pelanggan perempuan tiba-tiba kejang di tengah makan. Ia menjatuhkan sendok, matanya memutih, dan mulutnya berkomat kamit. "Anakmu nangis. Dia kedinginan." "Kenapa? Kamu tega? Kenapa?" kata perempuan itu dengan suara berat. Pak Robi langsung menyuruh orang-orang bubar.
Ia berlagak sok kaget, padahal dalam hatinya mulai panik. Tanda-tanda dari Rina mulai muncul. Rani diam-diam menyelidiki kamar kakaknya malam itu. Ia membuka kardus yang disimpan ibunya di gudang. Di dalamnya ada buku harian Rina. Halaman terakhir, ditulis 2 hari sebelum Rina meninggal. Aku merasa ayah dan ibu berubah. Mereka lebih sayang ke Rani. Aku sering melihat mereka berbisik malam-malam. Kadang aku merasa mereka ingin aku hilang. Rani memeluk buku itu, dan air matanya jatuh tak tertahan. Rina, kowe ngerti opo sing arep kelakon ya? Bisiknya, pelan. Malam itu, saat tidur, Rani kembali bermimpi. Kali ini Rina duduk di ujung ranjang dengan mata merah dan tangan berlumuran darah. Aku dikhianati, Rani. Aku dijadikan tumbal. Ojo percaya karo bapak lan ibu. Rani terbangun dengan jeritan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu kematian kakaknya bukan kecelakaan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Pagi harinya, Rani memutuskan tidak masuk sekolah. Ia pura-pura sakit dan diam di rumah. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan ayah dan ibunya saat dia tidak ada. Benar saja, sekitar pukul 10 pagi, Pak Robi dan Bu Riris masuk ke dapur dan mengunci pintu. Dari lubang angin, Rani mengintip. Di dalam dapur, ada altar kecil yang disembunyikan di balik lemari. Di atasnya ada foto Rina yang sudah gosong ujungnya, lilin hitam, dan sesajen berisi tulang ayam, darah, dan bunga melati. Pak Robi berdoa dengan suara lirih. Duh Mbah Rekso, mugi rejekine tambah lancar. Tumbal wis kulo pasrahke. Tulus, ikhlas. Rani menutup mulutnya, menahan tangis dan rasa mual. Ia akhirnya tahu, ayah dan ibunya sendirilah yang membunuh Rina. Air mata jatuh di pipinya, tapi bukan hanya kesedihan yang ia rasakan. Di hatinya mulai tumbuh sesuatu yang lain, amarah, dan di balik bayangan, Rina mulai mengendap-endap masuk ke dalam dirinya. Sejak mengetahui kenyataan pahit tentang kematian kakaknya, hati Rani tak pernah tenang. Ia mencoba bersikap biasa di depan orang tuanya, tapi setiap malam, wajah Rina muncul dalam tidurnya. Semakin jelas, semakin nyata. Bahkan, suatu malam, Rina duduk di sampingnya, dengan wajah pucat dan mata cekung, memegang tangan Rani dan berbisik, "Wektumu durung tekan, Nduk. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku durung rampung." Rani terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya dingin dan bantalnya basah oleh air mata. Ia berjalan ke cermin, dan seketika ia terlonjak mundur. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan Rina berdiri di belakangnya dalam pantulan cermin. Sejak saat itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Rani. Warung bakso makin ramai. Setiap hari orang-orang datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang rela antre sampai 1 jam hanya untuk mencicipi semangkuk bakso. Pak Robi dan Bu Riris semakin bahagia, tapi juga semakin serakah. Mereka mulai berbicara tentang membuka cabang, bahkan membangun ruko baru di pusat kota. Yen begini terus, aku pengin tuku mobil anyar. Ora perlu utang bank maneh, kata Bu Riris sambil menghitung lembaran uang. Pak Robi tertawa. Kita sekarang bukan orang kecil lagi, Riz. Kita sudah di atas. Tapi mereka tidak tahu, sesuatu sedang mengintai dari bawah. Dari sumur tua yang mereka jadikan tempat tumbal. Hari Jumat malam, tepat seminggu setelah pengorbanan Rina, Rani mulai menunjukkan keanehan. Ia tiba-tiba diam berjam-jam di pojok kamarnya, menatap tembok kosong. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Saat Bu Riris masuk untuk membangunkannya makan malam, Rani hanya menoleh perlahan dan berkata dengan suara datar, "Bu, Rina belum tidur, dia masih di luar." Bu Riris langsung merinding. Ia menatap anaknya dengan wajah pucat. "Kamu ngomong apa, Nduk?" tanyanya pelan. "Rina belum tidur, Bu. Dia nunggu ibu, nunggu bapak," ucap Rani sambil tersenyum kecil. Senyuman itu bukan senyuman Rani.
ada sesuatu yang lain, sesuatu yang asing. Mata Rani tampak lebih dalam, lebih gelap. Bu Riris segera memanggil Pak Robi. "Pak, Rani aneh. Aku curiga dia kesambet." Pak Robi mencoba mengajak Rani bicara, tapi gadis itu hanya tertawa pelan dan berkata dalam bahasa Jawa yang asing di telinga mereka. "Ora kabeh tumbal iso nampa nasibe. Ana sing takon, ana sing jaluk, ana sing mbalela." Malam itu tubuh Rani tiba-tiba kejang di tempat tidur. Tangannya mencakar-cakar dinding, mulutnya menggumamkan kalimat tak jelas. Suara tangis perempuan terdengar dari arah sumur. Pak Robi panik dan langsung mencari bantuan. Ia pergi menemui Mbah Rekso di pasar tua. Sesampainya di sana, Mbah Rekso sudah menunggunya seperti biasa, duduk bersila di bawah lampu remang-remang. "Mbah, kulo nyuwun tulung. Anakku, Rani, dia kesambet. Kulo percaya, iki mesti Rina." Mbah Rekso hanya tersenyum tipis, seperti sudah tahu semuanya. Tumbal sing ora ikhlas, bakal bali. Rina dudu bocah sembarangan. Jiwane kuat, panggile kuat. "Kowe wis salah milih, Robi." Pak Robi gemetar. "Terus, piye mbah? Piye caranen dandani?" "Wis telat." Mbah Rekso berdiri pelan. "Kowe tinggal nunggu giliran." Keesokan harinya, Rani tidak seperti biasanya. Ia bangun pagi, menata rambutnya rapi, memakai baju favorit Rina, baju biru dengan rendah putih di kerahnya. Ia berjalan ke dapur sambil menyenandungkan lagu masa kecil yang biasa dinyanyikan Rina, Pak Robi, dan Bu Riris saling pandang. Hati mereka mulai penuh ketakutan. Saat makan siang, Rani duduk di meja makan, memandangi kedua orang tuanya dengan tatapan yang dalam. "Ayah, Ibu, enak ya, sekarang warung kita ramai?" tanyanya dengan senyum. Pak Robi mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Rani menunduk. "Tapi kalian lupa satu hal." "Apa, Nduk?" Suara Bu Riris gemetar. Rani mengangkat kepalanya, menatap mereka tajam. "Kalian lupa bahwa aku juga anak kalian. Tapi yang kalian pilih untuk ditumbalkan kakakku sendiri." Tiba-tiba, piring di atas meja pecah sendiri. Lilin yang padam di dapur menyala kembali. Dan di sudut ruangan, suara tangisan Rina terdengar. Sangat jelas. "Kenapa aku, Bu? Kenapa aku, Pak?" Pak Robi bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. "Iki, ora mungkin." Tapi belum sempat ia lari, Rani mendekatinya. Matanya kini bukan mata Rani. Itu mata Rina. Penuh luka, penuh dendam. "Aku bali, Pak. Aku ora iso ditumbal ke semudah kuwi. Aku pengin keadilan." Seketika, lampu rumah mati total. Gelap gulita. Dan dari dalam kegelapan, jeritan panjang terdengar. Jeritan Pak Robi dan Bu Riris saling bersahutan, diikuti suara cekikikan pelan. Rina dari mulut Rani. "Siji, loro, telu, wayahem bales." Hari itu suasana warung bakso tak seperti biasanya. Biasanya sejak pagi orang-orang sudah berkerumun di depan pintu. Tapi pagi itu, sepi. Tak ada satupun pelanggan yang datang. Bahkan penjajah sayur langganan pun tak menampakkan diri. Angin dingin, bertiup pelan, membawa aroma melati yang menyengat. Pak Robi duduk di bangku warung sambil meremas-remas tangan. Matanya bengkak, tubuhnya pucat. Semalam ia tidak bisa tidur. Di setiap sudut rumah, suara Rina terdengar. Menangis, menjerit, tertawa kecil. "Kenapa aku, Pak? Kenapa bukan Rani? Aku juga anakmu." Suara itu terus menggaung. Bahkan ketika ia menutup telinga, Bu Riris pun mengalami hal yang sama. Semalam, ketika hendak mengambil air di dapur, ia melihat sesosok bayangan duduk di meja makan, memainkan sendok sambil menatapnya tajam Rani. Tapi bukan Rani yang mereka kenal. Sosok itu mengenakan baju tidur Rina.
rambutnya acak-acakan, dan bola matanya merah seperti terbakar. Siang itu, Rani tetap berada di kamar. Ia tak banyak bicara sejak malam kerasukan itu. Tapi ia tampak tenang, terlalu tenang. Bu Riris memberanikan diri masuk ke kamar, membawa semangkuk nasi dan telur dadar. "Rani, ayo makan, enduk," ucapnya pelan. Rani menoleh, tatapannya kosong. "Ibu, ingat waktu Rina sakit tipes dulu? Ibu cuma beli bubur buat Rani. Rina kamu suruh puasa. Katanya biar hemat." Bu Riris tercekat. Tangannya gemetar memegang mangkuk. "Padahal dia cuma minta perhatian, Bu. Tapi kamu anggap dia beban." Rani berdiri, perlahan-lahan mendekat. "Ibu pikir dia nggak tahu kalau ibu dan bapak sering ngumpet. Tengah malam, bisik-bisik soal uang, soal warung, soal tumbal." Suara Rani berubah dingin. "Rina ngerti, Bu." Rina krungu kabeh. Mangkuk jatuh dari tangan Bu Riris, pecah di lantai. Ia berlari keluar kamar sambil menangis. Pak Robi menyambutnya di ruang tengah. "Wis, Riz, sabar. Kita kudu tetap waras. Rani isih anak kita." Tapi bahkan saat ia bicara, pintu kamar Rani menutup sendiri dengan bantingan keras. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur di ruang tengah, bersama-sama. Mereka tak berani pisah. Lampu dibiarkan menyala. Televisi menyala tanpa suara. Tapi meskipun begitu, udara di dalam rumah begitu berat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara langkah terdengar dari arah dapur. Pelan, lambat, menyeret kaki. Krek, krek, krek. Pak Robi menggenggam tangan istrinya. "Kowe, krungu ora?" Bu Riris mengangguk cepat. Napasnya tak beraturan. Tiba-tiba, televisi mati sendiri. Lampu berkedip-kedip. Dan dari arah lorong, Rani muncul, berdiri diam, dengan kepala sedikit miring, mengenakan baju tidur Rina. Wajahnya penuh darah. "Waktu nembales." Mata Pak Robi membelalak. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Bu Riris memeluk suaminya, menangis sambil berdoa pelan. Tapi doanya terlambat. Tanpa peringatan, benda-benda mulai beterbangan di ruang tamu. Foto keluarga di dinding hancur, gelas pecah, kursi terbalik sendiri. Angin kencang meniup dari dalam rumah, seolah dari perut bumi. Rani melangkah perlahan ke arah mereka. Tapi bukan Rani lagi. Kini Rina yang mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Wajahnya berubah-ubah. Kadang Rina, kadang Rani. Kadang tersenyum manis, kadang melotot penuh amarah. "Aku pengen mati tenang, Pak. Bu, tapi kalian tega. Kalian pilih uang daripada anakmu dewe. Saiki giliranku milih. Kalian kudu ngerasake rasa loroku." Pak Robi bangkit dan berlari keluar. Tapi pintu rumah terkunci rapat. Ia mencoba memecah kaca jendela, tapi bayangan Rina muncul dari balik jendela dengan senyum mengerikan. Bu Riris tersungkur, memohon. "Rani, Rina. Ibu minta maaf, nduk. Ibu salah. Ibu nyesel." Tapi Rina hanya menatapnya kosong. "Telat." Dengan satu sentakan, tubuh Bu Riris terlempar ke dinding. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia tak bergerak lagi. Pak Robi menjerit histeris. Tapi sebelum ia sempat mendekati istrinya, tubuhnya membeku, seperti diikat oleh tangan-tangan tak terlihat. Rani, atau Rina, mendekatinya perlahan. "Sampeyan, sing paling dosa. Sampeyan bapak, tapi malah nyambut anak dewe kanggo tumbal. Saiki rasa kakek." Tiba-tiba, tangan Rina masuk ke dalam dada Pak Robi, tanpa darah, tanpa luka. Tapi mata Pak Robi membelalak. Ia berteriak keras, lalu diam. Jantungnya berhenti. Pak Robi jatuh berlutut, lalu tumbang tepat di sebelah jasad istrinya. Pagi harinya, warga sekitar menemukan warung bakso itu dalam keadaan terkunci dari dalam. Saat polisi datang dan mendobrak pintu, mereka menemukan 2 jasad.
Pak Robi dan Bu Riris, tergeletak kaku di ruang tengah, dengan wajah ketakutan dan tubuh membiru. Di dinding belakang, tertulis dengan darah, "Bukan Rani, aku Rina. Keadilan sudah ditegakkan." Dan Rani raib. Tak ditemukan dimanapun, seperti hilang di telan bumi. Sejak hari itu, warung bakso Pak Robi ditutup. Dibiarkan kosong dan angker. Warga sekitar bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara perempuan menangis dari dalam warung. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Dan kadang terlihat sosok perempuan kembar berdiri di jendela, tersenyum ke arah jalan. Rani dan Rina. Sudah 2 minggu sejak tragedi di warung bakso Pak Robi. Warga masih tak habis pikir bagaimana 2 orang yang dikenal ramah bisa ditemukan mati mengenaskan di rumah mereka sendiri. Polisi menyimpulkan kematian mereka sebagai kasus misterius. Tak ada tanda kekerasan, tak ada barang hilang, hanya suasana rumah yang mengerikan. Tapi yang paling membuat warga bertanya-tanya, kemana perginya Rani? Semua orang mencarinya. Pencarian dilakukan ke hutan, ke sungai, bahkan ke rumah sakit jiwa. Tapi hasilnya nihil. Seolah Rani lenyap begitu saja. Hilang. Tanpa jejak. Namun tak ada yang tahu bahwa pada malam kematian kedua orang tuanya, Rani berjalan sendirian di bawah hujan gerimis, menyusuri jalan kampung yang sepi. Langkahnya pelan, tubuhnya basah kuyup, mata kosong menatap ke depan. Ia tidak sadar kemana ia pergi. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari kehendaknya sendiri. "Aku arep mulih, tapi dudu mulih nang omah. Mulih nang panggonanku sejatine." Itulah kalimat yang terus berputar di pikirannya. Sebuah suara lembut, suara Rina, saudara kembarnya, yang kini menyatu dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo, yang tinggal di lereng Gunung Lawu, mengaku melihat seorang gadis remaja berpakaian lusuh duduk di pinggir sungai. Matanya kosong, rambutnya panjang tak terurus, tapi wajahnya terlalu tenang. Ketika Mbah Wiryo menghampiri dan bertanya, "Sira sopo le? Opo perlu pitulungan?" Gadis itu hanya tersenyum, "Aku Rani, tapi aku juga Rina." Mbah Wiryo bergidik. Ia tahu betul, 2 roh dalam satu tubuh adalah tanda bahwa jiwa tak lagi utuh. Rani, atau siapapun ia sekarang, mulai tinggal di sebuah rumah kosong di ujung dusun. Warga desa sebenarnya sudah tahu rumah itu angker. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka berani melarang gadis itu tinggal di sana. Setiap malam, lampu rumah itu menyala sendiri. Kadang terdengar suara 2 orang gadis berbicara, tertawa, dan menyanyikan lagu anak-anak. Padahal hanya ada 1 orang di rumah itu. Pada malam Jumat Kliwon, kejadian aneh mulai muncul lagi. Warga desa yang lewat dekat rumah itu melihat 2 sosok gadis duduk di teras. Wajah mereka mirip, kembar, tapi yang satu pucat dan tak menjejak tanah. Sosok itu hanya menatap, lalu menghilang begitu saja. Beberapa warga mencoba bicara dengan Rani keesokan harinya. Seorang ibu bertanya dengan hati-hati, "Rani, kamu tinggal sendirian di sini ya? Apa kamu nggak takut?" Rani tersenyum lemah. "Saya nggak sendiri, Bu. Saya sama Rina." Ibu itu langsung berpamitan cepat-cepat dan tak pernah kembali ke sana lagi. Malam-malam berikutnya, Rani mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah jalan panjang yang di kiri kanannya ditumbuhi pohon beringin tua. Di ujung jalan itu ada sebuah gapura tua bertuliskan aksara Jawa, "Sugeng rawuh nang jagat lian." Di balik gapura itu Rina berdiri, tersenyum, tangan kanannya terulur ke arah Rani. Yen kowe gelem, aku lan kowe iso urip bebarengan. Ora ono sing misahke kita meneh." Rani terdiam. Ia menatap tangan kakaknya, lalu berbalik melihat bayangannya sendiri yang memudar perlahan. Seketika ia tersadar, ia bukan lagi sepenuhnya manusia.
Suatu malam, Mbah Wiryo kembali mendatangi rumah Rani. Ia membawa air doa dan beberapa bunga setaman. "Ndok, nek pancen awakmu isih nduweni ati, tak jaluk. Uwisno, kowe kudu uwis pisahan karo arwah Mbak Yumu. Opo ora pengin urip tenang?" Tapi Rani hanya tersenyum, lalu menatap mata Mbah Wiryo. "Tenang itu bukan untukku, Mbah. Bukan juga untuk Rina. Kami sudah satu. Sekarang kami cuma ingin satu hal, mengingatkan orang-orang." "Ingatkan soal apa, Ndok?" Rani mendekat, berbisik pelan. "Jangan pernah pilih kekayaan. Kalau harus bayar pakai darah sendiri." Mbah Wiryo jatuh terduduk. Dari mata Rani, ia melihat kilatan merah. Dan dari belakang tubuhnya, bayangan Rina muncul dengan wajah penuh luka dan tangis. Malam itu, Mbah Wiryo jatuh sakit. Seminggu kemudian meninggal. Sebelum meninggal, ia hanya sempat berpesan, "Ana bocah loro, siji urip, siji ora. Tapi loro-lorone isi ana nang kene." Sejak saat itu, dusun tempat Rani tinggal jadi tempat yang dihindari. Tak ada yang berani lewat malam hari. Rumah itu masih berdiri, dan kadang terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, seperti di warung bakso. Dan kalau kamu cukup berani untuk mengetuk pintu rumah itu, konon gadis itu akan menyambutmu dengan suara lembut. "Mau makan bakso, Kak? Bakso spesial. Ada rasa rindu dan dendam." Sudah hampir sebulan sejak Rani tinggal di rumah kosong itu, dan keanehan demi keanehan semakin sering terjadi. Kabar mengenai anak kembar arwah menyebar dengan cepat. Tak hanya di dusun tempat mereka tinggal, tapi juga sampai ke kota-kota sekitar. Beberapa konten kreator horor bahkan mencoba masuk ke rumah itu demi konten. Tapi semuanya pulang dengan wajah pucat pasi. Ada yang kehilangan suara, ada yang kesurupan, dan ada juga yang pulang sambil tertawa-tawa tanpa sebab. Satu video viral menunjukkan seorang pemuda tengah masuk ke rumah itu sambil live streaming. Baru 5 menit, ia tiba-tiba menjerit, "Aku ora salah. Aku mung pengin melu nonton Rina. Ampun, aku nyuwun pangapunten." Live itu langsung mati. Pemuda itu ditemukan pagi harinya, duduk memeluk lutut di pinggir jalan desa, dengan mata kosong, dan hanya menggumam, "Kembar, kembar, kembar." Dari semua cerita yang beredar, satu orang merasa terpanggil. Ki Surya, ia adalah seorang spiritualis sepuh yang tinggal di lereng Merapi. Dulu ia dikenal sebagai orang yang sering membantu memutus kutukan, membersihkan rumah angker, bahkan menyembuhkan orang kerasukan. Ia tak mencari uang, hanya ingin menolong. "Urip kui kudu ninggal tilas apik, dudu mung tilas medeni." Begitu katanya setiap kali ditanya, kenapa ia masih mau turun tangan. Setelah mendengar kisah Rani dan Rina, Ki Surya memutuskan untuk datang ke dusun tersebut. Malam itu, dusun diliputi kabut tipis. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ki Surya berdiri di depan rumah tua itu. Tangannya memegang tongkat kayu, sementara di pundaknya tergantung tas kain berisi kemenyan, garam, dan bunga. Staman warga desa mengintip dari balik jendela. Tak ada satupun yang berani mendekat. "Ndhere kende donga wae, Pak RT. Mugo-mugo Ki Surya iso nyilamet ke bocah kui," bisik seorang ibu dari dalam rumah. Ki Surya melangkah masuk ke halaman rumah. Ranting kering berderak di bawah langkahnya. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban, tapi pintu itu terbuka sendiri. Pelan, berderit menyayat malam. Di dalam rumah, suasana dingin seperti masuk ke liang kubur. Dinding berjamur, debu di mana-mana. Namun, meja makan masih teratur. 2 mangkuk bakso tersaji di atas meja. Asapnya masih mengepul. "Sugeng," rawuh Ki Surya. Suara itu lembut, berasal dari ruang tamu. Ki Surya menoleh. Di sana berdiri Rani. Atau mungkin Rina. Matanya gelap, senyumnya datar. "Sampeyan ngerti aku?" tanya Ki Surya. "Tenang," Rani melangkah pelan. "Tentu.
Aku bisa mencium baumu dari jauh. Bau doa, bau kebenaran, bau yang menyakitkan buatku. Endi Rani, Endi Rina, aku pengen ketemu jiwa aslina. Ora karo campuran iki. Rani tertawa pelan. Kau telat, Ki. Kami sudah menyatu. Sekarang kami satu tubuh, satu jiwa. Nggak bisa dipisah. Ki Surya menaburkan garam ke lantai, lalu mulai membacakan doa. Sebuah angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam rumah. Jendela terbuka lebar, tirai menari liar, dan suara tangisan anak perempuan menggema. Aku dikhianati, aku ditumbalkan. Aku disiksa oleh cinta yang harusnya melindungi. Ki Surya tetap tenang. Ia menyalakan kemenyan dan menaruh bunga di tengah ruangan. Rina, aku ngerti kowe loro. Aku ngerti kowe nesu. Tapi caramu salah. Kowe ngerebut awak adimu. Saiki ganti awakmu sing ngelanggar. Kowe kudu uwis. Seketika, tubuh Rani gemetar hebat. Ia berteriak, memegangi kepalanya. Tidak, aku belum selesai. Mereka harus tahu rasanya dikhianati. Ki Surya memukul tongkatnya ke lantai. 3 kali. Duk, duk, duk. Cahaya kuning redup muncul dari lingkaran bunga setaman. Rani berlutut, lalu tiba-tiba menangis. Tangisnya bukan marah, tapi sedih. Rani, dia sayang aku, tapi aku terlalu benci. Aku masuk ke tubuhnya karena aku pikir dia kuat, tapi ternyata dia lebih rapuh dari aku. Tangisan itu berubah menjadi teriakan putus asa. Tubuh Rani tiba-tiba terangkat ke udara. Matanya berubah merah. Angin berputar di dalam ruangan. Ki Surya duduk bersila, terus membacakan mantra. Ya Allah, ampunilah anak ini. Rani, lepaskanlah. Rina, pulanglah. Wiswayahe kowe tenang. Satu cahaya putih meledak dari tubuh Rani. Ia jatuh ke lantai. Hening. Pagi harinya, warga menemukan Ki Surya duduk di beranda rumah angker itu. Di sebelahnya, Rani terbaring lemah, tapi masih bernapas. Ki Surya tersenyum, meski matanya sembab. Rampung wis. Rina uwis mulih, bisiknya. Sejak hari itu, rumah angker itu tak lagi menakutkan. Rani dibawa ke pesantren untuk pemulihan jiwa. Ia tak ingat banyak. Hanya samar-samar tentang mimpi, tentang suara tangis, dan tentang bakso. Ki Surya kembali ke lereng Merapi. Tapi sebelum ia pergi, ia menulis sesuatu di tembok rumah itu dengan kapur putih. Aja nganti golek sugih nganggo. Tumbal, rejeki sejati orang butuh hake korban. Dan tulisan itu tetap ada hingga sekarang. Setelah kejadian malam itu, Rani dibawa ke sebuah pesantren kecil di luar kota oleh Ki Surya. Pesantren itu sederhana, dikelilingi sawah dan pohon kelapa yang rindang. Tempat itu jauh dari hiruk-pikuk kota, cocok untuk menenangkan hati dan pikiran. Hari-hari pertama, Rani lebih banyak diam. Ia hanya menatap kosong keluar jendela, atau sesekali mencoret-coret kertas dengan gambar 2 anak perempuan yang berdiri berdampingan, selalu kembar. Para santri perempuan memanggilnya Mbak Rani, dan mereka memperlakukannya dengan ramah. Meski mereka juga tahu bahwa Rani menyimpan masa lalu yang kelam. Dia kayak boneka hidup ya Mbak, bisik seorang santri muda. Tapi mereka juga mengakui, tiap malam sering terdengar Rani menangis. Tangis pelan, seperti merintih. Dan tak jarang ia mengigau dalam bahasa Jawa. Rina, aku nyuwun pangapunten. Nek wae aku bisa milih. Aku ra bakal ngelilak nek kowe dadi tumbal. Tangis itu kadang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi tak ada yang berani membangunkannya. Waktu berlalu. Perlahan-lahan, Rani mulai membuka diri. Ia ikut mengaji, ikut memasak, ikut merawat kebun pesantren. Wajahnya mulai berseri, tapi ada sesuatu yang tetap tak bisa disembunyikan. Luka di dalam dirinya terlalu dalam. Suatu malam ia berbincang dengan Ustazah Haniah, pengasuh pesantren yang
bijak dan penuh kasih. Di teras mushola, mereka duduk berdua, ditemani kopi jahe dan kue singkong. "Rani, kalau kamu siap, kamu boleh cerita tentang semua yang kamu alami," kata Bu Haniyah lembut. Rani diam lama, lalu berkata, "Saya masih sering mimpi tentang bakso, tentang ayah dan ibu, tentang Rina. Kadang saya merasa, dia masih di sini, Bu." Bu Haniyah mengangguk. "Itu wajar, Nah. Jiwa yang terluka butuh waktu untuk pulih. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkanmu." Rani menunduk. Air matanya jatuh perlahan. "Saya pengen hidup biasa, Bu. Tapi rasa bersalah, ini kayak nggak hilang-hilang." "Rasa bersalah itu tanda kamu masih punya hati. Tapi jangan sampai hatimu dikunci oleh masa lalu, Le." Beberapa bulan berlalu, Rani mulai ikut kegiatan sosial pesantren. Ia membantu mengajar anak-anak ngaji, dan terkadang bercerita kepada mereka tentang pentingnya kejujuran, tentang jangan mudah tergiur kekayaan cepat, dan tentang cinta keluarga yang seharusnya adil. Satu hal yang menarik, meski ia jarang membahas masa lalunya, anak-anak selalu mengatakan bahwa Rani terasa hangat. Mereka senang dekat dengannya. Meski terkadang, tanpa sadar, mereka menggambar dua sosok perempuan di buku gambar mereka, persis seperti gambar-gambar Rani dulu. Sampai suatu hari, seorang anak kecil bertanya polos, "Mbak Rani, itu yang di belakang Mbak siapa ya? Mirip Mbak, tapi senyumnya serem." Rani tercekat. "Di belakang Mbak?" tanyanya. Mencoba tenang, anak itu mengangguk pelan. "Iya, tadi waktu Mbak duduk di saung aku lihat dia pakai baju putih panjang dan dia nangis." Malam itu, Rani merenung. Ia tahu, walaupun Ki Surya telah melepaskan ikatan batin antara dirinya dan Rina, tapi arwah yang tidak ikhlas tidak bisa benar-benar pergi. Esoknya Rani menulis sebuah surat. Ia menyampaikan keinginan untuk kembali ke Solo. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengunjungi makam orang tuanya dan mencari makam Rina, jika memang ada. "Saya harus pamit sebentar, Bu," katanya kepada Bu Haniyah. "Ada hal yang belum selesai. Saya ingin mendoakan kakak saya dari hatiku yang paling dalam." Dengan berat hati, Bu Haniyah mengizinkan. "Tapi ingat, Rani, jangan sendirian." Dengan ditemani dua teman dari pesantren, Rani kembali ke Solo. Kota itu sudah berubah. Warung bakso yang dulu milik ayahnya kini sudah rata dengan tanah. Dihancurkan atas permintaan warga karena dianggap membawa sial. Ia mendatangi kuburan umum di pinggiran kota. Di sana ia menemukan makam ayah dan ibunya. Dua batu nisan sederhana, berdampingan, tertutup rumput liar. Rani membersihkannya perlahan. Air matanya menetes satu persatu ke tanah. "Pak, Bu, semoga panjenengan entuk pangapunten Saka Gusti." Lalu ia bertanya pada juru kunci makam, "Apakah ada makam anak perempuan bernama Rina Robi?" Orang itu menggeleng. "Anake Pak Robi? Mbak Yune kembar?" "Ora ana, Mbak. Mungkin wis ilang jiwane, tapi ragai. Ora ketemu nganti saiki." Rani terdiam. Ia menatap langit sore yang mulai merah keemasan. "Mungkin itu sebabnya. Kamu belum bisa pergi, Rin. Ragamu belum ditemukan, dan hatimu belum tenang." Malam itu Rani bermimpi lagi. Ia berada di sebuah sungai, dan di seberangnya Rina berdiri. Kali ini tidak marah, tidak menangis, hanya menatap. "Rani," bisik Rina dalam mimpi itu. "Matur nuwun, wes ngelingke aku. Aku saiki siap lungo. Nanging jaga dirimu. Dunia kadang ora adil, ne awakmu ora kuat, kowe bakal keseret maneh." Lalu tubuh Rina perlahan larut bersama air sungai, menghilang dalam cahaya putih. Rani terbangun dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak tragedi itu, ia merasa lega. Luka itu masih ada, tapi sekarang ia tahu caranya berjalan sambil membawa luka itu, bukan sebagai beban,
tapi sebagai pengingat. Dan hari itu, di bawah langit Solo yang cerah, Rani berdoa dalam hati, "Kak, aku bakal urip. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk membuatmu bangga." Setelah perjalanan pulangnya ke Solo, Rani kembali ke pesantren dengan hati yang lebih ringan. Meski tidak semua luka bisa sembuh seketika, setidaknya kini ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia punya tempat untuk pulang. Ia punya orang-orang yang peduli, namun hidup tak semudah yang dibayangkan. Trauma itu kadang kembali dalam bentuk mimpi, suara, bahkan aroma. Pernah suatu sore, ketika dapur pesantren memasak bakso untuk acara Maulid Nabi, Rani tiba-tiba pucat. "Rani, kok kowe koyo ngono?" tanya salah satu teman sesantri, khawatir. Rani hanya diam sambil menahan napas. Aroma kaldu itu membawa ingatannya pada warung bakso milik ayahnya. Tempat segalanya dimulai. Warung sing digawe saka dosa lan tumbal, ora bakal entuk berkah. Beberapa minggu kemudian, datang sebuah surat dari notaris. Isinya mengabarkan bahwa rumah lama keluarga Robi di Solo kini sah menjadi milik Rani secara penuh. Tak ada warisan lain. Tidak ada uang, tidak ada tabungan. Hanya rumah tua itu, yang sudah lama ditinggalkan, dan penuh cerita gelap. Semua orang menyarankan agar Rani menjual rumah itu. Bahkan pihak desa pun berharap rumah itu dibongkar saja, karena dianggap membawa petaka. Namun Rani diam-diam punya rencana lain. 6 bulan kemudian, sebuah papan kayu baru dipasang di depan rumah tua itu, yang kini sudah direnovasi, cat dinding diganti, pagar diperbaiki, dan pohon-pohon liar ditebang. Di atas papan itu tertulis, "Warung Bakso Rina Rani, bakso gratis untuk yatim and duafa." Warung itu dibuka hanya seminggu sekali, setiap Jumat. Yang boleh makan di situ hanyalah anak-anak yatim, para pemulung, tukang becak, dan siapa saja yang membutuhkan. Banyak warga tercengang. "Loh, rumah kutukan kok saiki dadi warung amal? Apa Rani ora wedi diganggu maneh karo arwah?" Tapi Rani hanya tersenyum setiap kali ditanya begitu. Ia percaya, rumah yang dulu jadi tempat keserakahan dan syuar, kini bisa ditebus dengan niat baik dan ketulusan. "Saya tidak ingin melupakan Rina. Saya ingin menebus semuanya. Kalau dulu rumah ini jadi tempat dosa, sekarang biarlah jadi tempat berkah." Warung itu sederhana. Hanya ada 2 meja besar, beberapa kursi plastik, dan panci besar penuh bakso. Tapi senyum anak-anak yang makan di sana membuat tempat itu tampak seperti surga kecil di tengah kota. Namun ada satu malam yang tidak biasa. Saat Rani sedang menutup warung dan membereskan piring-piring, angin berhembus pelan. Tirai warung bergerak tanpa sebab, dan di sudut ruangan terdengar suara kecil. "Mbak, enak baksonya. Aku kenyang." Rani menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja, ada semangkuk bakso yang sudah habis. Sendoknya masih mengambang, seolah baru saja digunakan. Rani tidak panik. Ia hanya menatap mangkuk itu, tersenyum, lalu berbisik, "Matur nuwun Kak, aku ngerti, kowe isi ono nang keneh. Tapi saiki, uripku bukan buat dihantui masa lalu, tapi buat ngajari orang lain, supaya ora kesasar kaya Bapak." Dan malam itu saat Rani berjalan pulang, bintang terlihat lebih terang dari biasanya. Beberapa tahun kemudian, warung bakso itu terkenal. Bukan karena kisah mistisnya, tapi karena kebaikan hati pemiliknya. Banyak orang terinspirasi membuka warung serupa. Rani tak pernah mengiklankan kisah masa lalunya, tapi diam-diam banyak orang tahu. Ia adalah anak dari pemilik warung bakso yang dulu menumbalkan darah demi kekayaan. Kini, ia menumbalkan waktunya, tenaganya, dan masa mudanya demi memberi makan orang lain. Dan di salah satu sudut warung, tergantung figura kecil bertuliskan, "Sugih ora kudu nganggo pesugihan. Kadang sing sederhana malah iso nyukupi kabeh." Suatu malam, seorang ibu tua mampir ke warung Rani.
Ia membawa cucunya yang yatim piatu. Saat makan, sang cucu bertanya, "Bu, kenapa namanya Warung Bakso Rina Rani?" Ibu itu menjawab pelan, "Karena itu nama dua kakak adik kembar. Salah satu sudah pergi, tapi cintanya masih tinggal di sini." Anak itu tersenyum. "Aku suka tempat ini. Rasanya hangat." Dan di kejauhan, seorang perempuan bergaun putih berdiri di bawah pohon mangga, tersenyum tenang, sebelum menghilang dalam embun malam. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.